Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fauziah Nurfadila akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. ANOVA atau analisis rakam itu adalah singkatan dari Analysis of Variance. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik yang bernama Ronald Fisher. ANOVA sendiri merupakan prosedur uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean, yaitu berupa perbedaan yang lebih dari dua grup atau rakam. Grup atau rakam dari ANOVA tersebut bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA juga merupakan sebuah metode analisis statistika dalam cabang inferensi. Kenapa ANOVA bisa disebut analisis rakam? Kenapa tidak disebut dengan analisis rata-rata atau mean? Karena dalam proses ANOVA, sumber-sumber dari data yang digunakan sebagai pembanding tersebut yang menyebabkan keragaman. Dalam ANOVA, terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Antara lain dari asumsi tersebut adalah 1. Data harus berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau rakamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aktif atau saling menjumlah. Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NIM 193111199. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ANOVA, seperti gambar yang sudah tersedia. Sebelum menginjak ke materi macam-macam ANOVA, mengingatkan kembali bahwa ANOVA adalah komparatif atau perbandingan. Dan ANOVA ini memiliki dua macam-macam. Yang pertama adalah one way ANOVA dan two way ANOVA. Jadi one way itu adalah satu faktor. Two way adalah dua faktor. Jadi one way ANOVA itu digunakan untuk menguji satu faktor yang berbeda dari sampel yang berbeda setiap kelompok. Sedangkan two way ANOVA digunakan untuk menguji dua faktor yang berasal dari sampel yang berbeda setiap kelompoknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara one way dan two way itu terletak pada faktor yang diuji. Jadi nanti kalian nggak usah bingung-bingung. Kalian kalau ada satu faktor yang berbeda atau satu faktor yang berasal dari sampel yang berbeda itu berarti one way. Sedangkan kalau ada dua faktor yang berbeda itu berarti two way ANOVA, dan perbedaannya itu hanya terletak pada sampel yang diuji. Dan di sini itu nanti teman saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus one way dan kasus two way ANOVA. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus one way ANOVA. Terdapat dua tabel yang berbeda antara SPBUA dan SPBUB. Dari data tersebut, data rating kualitas dari dua SPBU. Ada 4 data dari masing-masing SPBU, baik SPBUA dan SPBUB. Dari data tersebut, kita akan mencari tahu ada tidaknya perbedaan rating kualitas SPBUA dan SPBUB. Langkah mengerjakan. Yang A, menentukan hipotesis. HO sama dengan F hitung lebih kecil F tabel sama dengan tidak ada perbandingan antara SPBUA dan SPBUB. H1 sama dengan F hitung lebih besar F tabel sama dengan ada perbandingan antara SPBUA dan SPBUB. Yang B, menentukan taraf signifikansi. Alfa dihasilkan alfa sama dengan 0,05. Yang C, mencari jumlah data SPBUA dan SPBUB, bisa dilihat di PPT. Dari data SPBUA dihasilkan 292 dan dari data SPBU
B dihasilkan 296. Yang D mencari standar deviasi SPBUA dan SPBUB. SPBUA rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X min X kuadrat X bar kuadrat per N min 1. S sama dengan S akar S kuadrat. Setelah mengetahui rumusnya, maka dihasilkan S2 dari SPBUA sama dengan 4,66667, sedangkan S kuadrat sama S-nya sama dengan 2,16. Dan dari data SPBUA dihasilkan men-nya 73, dan dari SPBUB S2 sama dengan S kuadrat sama dengan 2, sedangkan S-nya sama dengan 1,4. Dari data SPBUB dihasilkan men-nya 74. Yang terakhir, E menentukan nilai F tabel dan F hitung. F tabel 9,20. F hitung. F tabel 9,28. Derajat kebebasan pembilang data A per 1 sama dengan 4/1 sama dengan 3. Derajat kebebasan penyebut data B min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. F hitung 2,38. F sama dengan SA kuadrat per SB kuadrat sama dengan 2,16 kuadrat per 1,4 kuadrat sama dengan 4,6656 per 1,96 sama dengan 2,38. F hitung lebih kecil F tabel. 2,38 lebih kecil daripada 9,28. Kesimpulan, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak ada perbedaan antara kualitas SPBUA dan SPBUB. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh dari ANOVA two-way atau yang sering disebut juga dengan ANOVA dua arah. Nah, sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari saya, alangkah baiknya jika kalian mendengarkan dan memahami contoh dari ANOVA one-way atau ANOVA satu arah, agar kalian lebih mudah memahami penjelasan dari saya mengenai ANOVA two-way ini. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan bermain bola basket berdasarkan posisi pemain dan tempat tinggal? Nah, sudah terlihat bahwa di situ ada tabel yang berisikan subjek berdasarkan variabel tergantung dan variabel bebas. Nah, di situ terdapat keterangan tabel di mana variabel tergantungnya itu adalah variabel X. Nah, X-nya tersebut adalah peningkatan kemampuan bermain bola basket. Sedangkan variabel bebasnya itu adalah A, lokasi tempat tinggal, A1 kota, A2 desa, dan B, posisi pemain, B1 center, B2 shooting guard. Nah, sebelum ke tahap penyelesaian, kita akan mencari data yang sudah kita jabarkan dari variabel yang awalnya bentuknya dasar. Dari tabel seperti ini, kita akan jabarkan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian yang pertama adalah mencari JKT. Rumusnya adalah sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT kuadrat per N atau jumlah. Kita masukkan angkanya dengan cara kita melihat pada tabel ini, kita hitung dan hasilnya adalah 39,2. Nah, kemudian yang JKD, cara selanjutnya yaitu sigma XT kuadrat dikurangi sigma X A1 B1 kuadrat per N A1 B1 ditambah sigma X A1 B2 kuadrat per N A1 B2 plus sigma X A1 A2 B1 kuadrat per N A2 B1 ditambah sigma X A2 B2 per N A2 B1. Nah,
angkanya pun kita juga melihat dari tabel ini, tabel sebelumnya ini. Nah, terus kita hitung, kita kurangi, hasilnya adalah 28. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari JKA-nya. JKA-nya sendiri ini adalah rumusnya sigma X A1 kuadrat per NA1 ditambah sigma X A2 kuadrat per NA2 dikurangi sigma XT kuadrat per N atau jumlah. Nah, kita juga melihat angka tersebut dari tabel sebelumnya. Ya, kita hitung dan hasilnya adalah 3,2. Nah, kemudian JKB yaitu rumusnya sigma XB1 kuadrat per NB1 plus sigma XB2 kuadrat per NB2 dikurangi X sigma XT kuadrat per N. Nah, kita lihat angkanya dari tabel yang sudah kita jabarkan dan hasilnya adalah 72. Nah, langkah yang selanjutnya adalah mencari JKAB. Nah, caranya JKT dikurangi dalam kurung JKD plus JKA plus JKD. Nah, JKT-nya kan kita sudah temukan hasilnya adalah 39,2. Kita tulis 39,2 dikurangi JKD-nya yaitu 28 ditambah JKA-nya 3,2 ditambah JKB-nya 7,2 yaitu 0,8. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai DBD, DBA, DBB dan DBAB. DBD N-AB hasilnya 16, DBA A-1 hasilnya 1, DBB B-1 hasilnya 1, DBAB DBA kali DBA yang hasilnya adalah 1. Nah, terus kita mencari MKD, MKA, MKB dan MKAB. Nah, MKD sendiri hasilnya 1,75, MKA-nya 3,2, MKB-nya 7,2, MKAB-nya 0,8. Kemudian kita akan mencari FOA, FOB dan FOAB. FOA sendiri hasilnya 1,83, FOB-nya 4,11, FOAB-nya 0,45. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang terakhir yaitu uji signifikan. Nah, di sini kita akan menguji signifikan antara FOA, FOAB dan FOAB. Nah, di situ FOA-nya kita lihat tadi hasilnya adalah 1,83. Nah, terus 1,83, DBA-nya 1, DBD-nya 16. Maka F1%-nya sama dengan 8,53, F5%-nya 4,49. Kita dapat melihat persenannya dari tabel yang saya tunjukkan ini. Kita dapat mencarinya di sini. Terus maka FOA-nya lebih kecil daripada F5%-nya. Maka itu menunjukkan kalau tidak signifikan. Signifikansi FOB, FOB-nya 4,11, DBB-nya 1, DBD-nya 16, maka F1%-nya 8,53, F5%-nya 4,49, sehingga FOB lebih kecil daripada F5%, sehingga tidak signifikan. Dan uji signifikan FOAB, DBAB-nya 1, DBD-nya 16, maka F1%-nya 8,53, F5%-nya 4,49, FOAB-nya, sehingga FOAB-nya lebih kecil daripada F5%, dan dikatakan tidak signifikan. Nah, kesimpulan dari hasil uji signifikasi FOA-nya tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan bermain bola basket berdasarkan tempat tinggal. Nah, kesimpulan yang uji signifikasi FOB menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan bermain bola basket berdasarkan posisi pemain. Dan yang uji signifikasi FOAB menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan bermain bola basket antara center dan shooting guard. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya tentang materi bab ANOVA. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.